Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nirmati Sasanti MKOM. Di sini saya Kaprodi Sistem Informasi, di mana hari ini kita akan podcast sama teman-teman kepengurusan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi tahun 2005-2026. Nah, saya di sini selaku pembina dari teman-teman HIMSI, ya, kita sebut saja namanya HIMSI, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, kali ini kita akan membahas teman-teman sama teman-teman nih tentang keorganisasian dan yang akhirnya nanti bisa menimbulkan atau membangkitkan sifat dari individu yang mana nanti punya sifat kepemimpinan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian soft skill yang terasah, bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana problem solver sebagai kemampuan diri sendiri bisa dikembangkan. Oke, kali ini saya sama teman-teman sistem informasi yang mengikuti HIMSI atau yang join menjadi kepengurusan HIMSI. Di sini kita akan podcast kurang lebih 20-30 menit. Teman-teman jangan sampai di skip ya, terus ditonton terus. Oke, langsung saja kita masuk dan menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, halo. Hai. Selamat pagi. Pagi. Hidup mahasiswa. Hidup. Mahasiswa. Hidup. Oke, semangat ya. Oke. Kali ini kita akan kenalan dulu nih. Yang pertama kita tanya per monitor ketua. Gimana monitornya ketua? Oke, langsung saja. Ini ketua kita di tahun kepengurusan 2025-2026. Ya. Silahkan dikenalkan nama, kemudian teman-temannya siapa aja ya, terus jabatannya siapa, angkatannya nih siapa, mana yang angkatan tuir, mana yang saatnya pensiun ya, mana yang angkatan muda yang bisa dimulai harus nyontoh nih kakak tingkatnya ini dulu kepengurusannya gini gitu. Oke, silahkan nih Kak. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kambali. Alhamdulillah tahun ini saya diamanai sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Kemudian ada wakil saya, Angkat tangannya dong, angkat tangannya. Oh. Mas Saiful Rahim yang menjabat sebagai wakil dari HIMSI angkatan 2025, angkatan 2026. Untuk sekarang angkatan 23. Oh ya. Ya. Masuknya kuliahnya di angkatan 2023. Ya, oke. Kemudian ada juga sekretaris 1. Sekretaris 1. Ya, ada Mbak Lydia Fortunada dari angkatan 2023. Kemudian ada wakil sekretaris 1. Berdiri. Ya, biar kelihatan kayaknya. Ini termasuk angkatan baru, angkatan 2024 ya teman-teman. Angkatan 2024. Ya. Oke, kemudian ada dari bendera kita, bendera HIMSI, Mbak Giska. Ini Mbak Giska ini dari angkatan 2023. Ya teman-teman. Kemudian ada wakil bendera kita yang juga dari Hormat. dari angkatan 2024 juga. Ya Mas ya. Namanya Mas Bahroin. Panggilannya Bahroin, nggak tahu kalau di kontak WA itu namanya Bahroin apa Bahroin aja. Ini namanya tuh double Bahroin gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa departemen yang ada di HIMSI, yaitu ada Departemen Kominfo, Mbak Rahma, kemudian ada Departemen Humas, kemudian juga Departemen dari Pengembangan Organisasi ya teman-teman. Ada Mas Diki. Ada juga dari Departemen Minat Bakat, Mbak Alfia. Hai. Dan juga ada satu lagi dari Departemen Ekonomi Kreatif yang mungkin hari ini masih jualan. Nggak tahu jualan apa dia. Mungkin itu perkenalan dari saya dan rekan-rekan saya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Ini ada Mas Kambali, Kak Kambali. Terus ada Kak Nitia. Kak Nitia ini sekretaris. Kemudian wakil sekretarisnya ada Kak Edo. Alvindia apa Kak Edo?
Oh, Kak Edo saja. Kemudian ada Kak Giska. Terus belakangnya ada Kak Baroin. Panggilannya siapa sih? Bahroin. Tetap Bahroin ya. Kemudian ada bendahara. Kak Giska bendahara tadi. Terus di bagian wakil sekretaris, nah ketinggalan dia mengapit di ujung sana ya. Ada Kak Saifur. Ya. Kak Saifur Rohim. Panggilannya Kak Rohim. Kemudian ada di Departemen Kominfo ada Kak Rahma, ya. Terus sebelahnya ada di minat dan bakat ya, minat dan bakat ada Kak Alfia. Kemudian di belakangnya ada Departemen Humas ya, ada Kak Bibin. Kemudian di sebelahnya ada Kak Diki di Departemen apa Kak? Pengembangan organisasi. Jadi nanti berkembang atau tidaknya himsi kita tentukan dan kita pasrahkan kepada Kak Diki gitu ya. Ya, oke. Teman-teman kita bisa masuk ke segmen kedua, yaitu kita langsung tanya jawab aja. Kira-kira teman-teman itu dulu mau masuk himsi itu kepepet, gak ada kerjaan, kuliahnya pusing jadi ikut organisasi aja atau diajak teman atau gimana? Mungkin bisa dijawab acak-acak berhadiah Kak Bibin ya. Oke, coba boleh Kak Bibin di atas. Baik, kalau saya karena gabut, Bu. Karena gabut. Sangat jujur, itu harus jujur ya. Kepada diri sendiri jujur, kepada orang lain jujur gitu ya. Oke, kalau gabut itu kira-kira bisa bantuin jualan saya enggak ya? Jualan-jualan gantungan kunci atau apa gitu, nanti kita di Car Free Day sama yang belum hadir hari ini ada Kak Zaki ya, ekonomi kreatif gitu. Jadi mau bantu nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Itu kayaknya nanti dia bangunnya siang sih ya. Oke, gitu ya. Kalau misalkan dari Kak Rahma nih, gimana? Kira-kira kalau dulu sih saya sudah ikut himsi, jadi saya tetap masih ingin ikut himsi atau memang masih gabut kayak Bibin tadi. Diajak gabung sama ketua, Bu. Harus gabung ya. Iya, diajak lagi gitu gabung. Ya. Oke, sip. Oke, kemudian kalau selain kuliah dan himsi ya, kalian sibuknya apa? Sibuk ngapain nih di luar kegiatan perkuliahan dan keorganisasian? Mungkin ada yang ikut UKM atau bisnis atau seperti apa ya? Mungkin Kalvia bisa bantu jawab mungkin. Kalau saya selain mengikuti himsi itu, saya mengikuti salah satu organisasi di Unugiri itu UKM. UKM apa Kak? UKM musik. UKM musik. Iya. Jadi apa? Kalau enggak, Apa? waktu itu saya diarahin jadi vokalis. Vokalis. Iya. Ya. Kelihatan sih suaranya nyis gitu. Oke. Iya. Oke. Kemudian selain ikut UKM ngapain Selain lagi nih? ikut UKM, mungkin sudah cuma jadi di sini tuh cuma ikut himsi sama UKM musik aja sih. Oke, kita lebih ke personal teman-teman ya. Iya. Ikut apain. Oke. Terus kita mau tanya lagi nih tentang yang pernah alumni dulu nggak ikut himsi. Siapa tuh? Siapa ya? Oh, udah ketawa-tawa. Oke, bisa dikasih mikrofonnya ke Kak Diki sebentar. Oke, Kak Diki, selain kuliah dan baru sayang banget sama himsi di tahun angkatan ini, tahun dulu ikut UKM apa Kak? Saya tahun dulu mengikuti UKM Public Speaking. Public speaking. Oke, kira-kira kalau ini nih, Kak Diki kan dulu waktu di UKM Public Speaking, alhamdulillah diamanai menjadi ketua UKM ya, ketua umum Public Speaking. Nah, Kak Diki kira-kira bisa sharing dikit enggak? Kira-kira jadi ketua itu repotnya ngapain? Yang paling utama tuh repot ngapain sih? Ya, intinya menjadi ketua itu harus bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Dengerin tuh ya, ketua harus bisa ngapa-ngapain. Terus? Bisa mengetahui permasalahan. Ya, harus jadi problem solver ya, penyelesaian masalah itu harus gitu. Terus lagi apa lagi? Dari beberapa masalah bisa melihat dan bisa mencari solusi yang terbaik untuk UKM. Ya, gitu. siap. Awas ya nanti kalau yang di himsi nggak dicariin masalah, dicariin solusinya. Nah, untuk kali ini saya sayang himsi. Sayang, sekarang judulnya sayang himsi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, kan kemarin dari UKM. Kenapa akhirnya jadi sayang himsi sekarang? Ya,
Sebenarnya kan kemarin itu saya ikut UKM hanya ya ikut saja gitu. Ikut saja karena sesuai dengan minat Ya, dan bakatnya. karena gabut Bu. Oh, baik, ya, gabut lagi. Lalu dan tiba-tiba alhamdulillah Laki-laki gabutnya. diamanai menjadi ketua. Iya, Dan akhirnya ya secara tidak langsung mengorbankan di Himsi. Oke. Jarang kelihatan. Jarang kelihatan makhluk astral dia ya kadang-kadang. Oke. Nah, mumpung saya sekarang sudah free dari jabatan-jabatan lain, akhirnya saya sayang Himsi. Sayang Himsi. Oke. Kemudian Bu Nirma mau tanya lagi nih tentang apa ya? Menurut kalian apa peran himpunan mahasiswa sistem informasi bagi mahasiswa sistem informasi? Dulunya kan kalian bukan jadi kepengurusan HIMSI nih ya, tapi jadi anggota HIMSI yang mana mahasiswa sistem informasi biasa nih yang dulu semester 1, semester 2, terus kira-kira perannya ada kepengurusan itu apa gitu ya. Oke, mungkin sekretaris bisa membantu menjawab yang paling depan sendiri dekat Bu Nirma nih. Kalau pengaruhnya semenjak saya join di HIMSI itu saya menjadi lebih percaya diri. Terus saya juga banyak sekali belajar. Salah satunya itu belajar bertanggung jawab. Ya. Terus bekerja sebagai tim. Nah, itu kan kamu sebagai pengurus tuh ya. Ya. Waktu kamu jadi semester 1 terus kamu lihat kakak tingkatmu yang notabene itu sekarang kamu tuh jadi itu sekarang. Terus Ya. kamu lihat kakak tingkat yang jadi pengurus tuh dulu ngapain? Waktu semester 1 tuh melihat oh ada kalau dulu kita SMA atau OSIS ya. Iya. Kalau sekarang di kuliah itu ada Ormawa, organisasi kemahasiswaan yang dimana kita itu HMP himpunan mahasiswa program studi. Nah, kamu melihatnya dengan adanya HIMSI itu mahasiswa itu jadi gimana? Kalau menurut pandangan saya tuh kayak ada kegiatan-kegiatan lain iya, apa terus gimana? kayak beberapa aspirasi juga kita kan Oh, bisa iya. sampaikan ke kakak-kakak HIMSI begitu Bu. Oke. Jadi bisa tukar-tukar informasi ya, Kak ini gimana sih, ini ngapain gitu ya. Iya. Terus Kak ini kok saya gini ya sama Bu dosen Nirma itu kok gini kok galak ya. Ya, itu pasti itu sudah menjadi bocoran publik gitu ya. Kenapa kok galak sih, suka marah-marah gitu. Iya, saya harus mengomel-ngomel kalian supaya kalian bisa mentalnya bisa terbangun lagi ya. Nanti ada yang lebih cerewet dari Bu Nirma kok gitu ya. Oke. Kemudian khusus tentang kepala divisi, para kepala divisi nih ya. Tadi kan Mbak Rahma belum ditanya nih ya. Ditanya nih. Ya, kira-kira mengelola anggota itu gampang atau sulit? Silakan. Iya, gampang-gampang sulit sih Bu. Soalnya kan anggota kan ada yang mau aktif, ada yang enggak kan. Ada yang Anggotanya berapa sih Kak? ada 6, Ada 6. 7 sekalian saya Bu. Sekalian kamu. Berarti itu masih skala kecil ya kita. Iya. Ngumpulin 6 orang nih untuk kegiatan atau program kerja kamu. Terus kira-kira yang kalau sebagai kamu nih ketua divisi atau ketua departemen, kalau ada anggota yang lagi nggak mau aktif atau gimana itu, terus kamu gimana caranya untuk Menyelesaikan masalahnya. gimana? Saya itu ngecek dulu Bu sebelumnya. Gimana kok enggak aktif di organisasi, mau join lagi apa enggak. Terus tanya dulu, kalau saya tidak sanggup menyelesaikan itu saya serahkan ke ketua untuk Iya. Memonitor motifnya kembali ya. ngomongin. Oke, jadi kalau menurut Bu Nirma tuh kepemimpinan itu udah bukan teori lagi ya, tapi Ya. sudah gimana prakteknya, pengalamannya itu seperti apa. Wah ini nggak bisa kalau harus membaca teori dulu ini caranya kepemimpinan gimana, tapi kita harus menyelesaikan nih. Iya ya, caranya gimana ya? Harusnya saya ngajakin baik-baik dulu, apa langsung saya punishment atau saya serahkan lagi ke ketua tuh ya, mestinya gitu. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Ada tantangan, konflik, dan proses pendewasaan ya. Oke, tentang reflektif individual ya. Gimana cara menyelesaikannya, gimana cara jalan keluarnya, gimana cara mengatur hatinya diri sendiri untuk menghadapi teman-teman dan konflik. Oke ya.
saya mau tanya dulu untuk wakil ketua. Halo Kak Rohim. Halo. Ya. Nervous ya Kak? Ya, Nervous. lumayan. Ya. Kebetulan ini juga baru pertama kali. Iya. Alhamdulillah. Ya. Ada kan yang seperti ini. Ya. Oke, pernah konflik internal nggak? Ya, yang namanya organisasi mestinya kalau konflik itu tidak lepas dari itu. Ya, pasti ada ya Pasti ada, Bu. konfliknya. Ya. Harus ada. Kalau nggak Ya. ada malah kita kok nggak ngapa-ngapain Ya. gitu ya. Harus ada ribet nih ya gitu. Tapi kalau konflik antar individu, antar teman-teman, antar teman ke teman gitu ada nggak Kak? Misalnya antara divisi apa dan divisi apa? Ya ini kan harusnya pekerjaanmu, ini harusnya pekerjaanmu. Ya, ayo. Ini Bu Nirma agak udah dengerin bocoran itu tuh kayaknya. Mana ayo? Iya Bu, ya juga ada itu. Tapi alhamdulillah sudah dari terang dari teman-teman. Oke. Dari kemarin ada dari 2 divisi yang sempat ada masalah gitu. Tetapi sudah kita dudukan bareng, kita ngobrol, kita sharing bagaimana baiknya, dan alhamdulillah sudah menemukan jalan keluarnya Siap. masalah itu. Oke, itu kan kalau dari ketua, wakil ketua, kemudian dari Kominfo, terus tadi juga kita tanya sedikit tentang dari Kak Minat Bakat ya, Kak Alvia, kemudian kita pindah lagi, tadi sudah konflik nih ya, konflik internal. Terus Bu Nirma mau tanya nih, kalau dari pelajaran hidup kira-kira ada apakah kata-kata hari ini atas konflik-konflik yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya? Mungkin bisa yang paling paham sih angkatan yang 2023 ya. Siapa nih kira-kira yang mau ngasih bocoran? Kira-kira kata-kata hari ini apa? Jangan hari ini, kata-kata hari ini tentang konflik yang ada setelah bisa menyelesaikan, oh ada masalah ini, ada masalah ini. Kira-kira ada kata-kata mutiara mungkin dari siapa ya? Siapa ini? Kak Bintang ya? Apa? Bendera, Kak Giska? Ya, Kak Bintang. Oke, coba. Kak Bibi. Kak Bibi. Jadi kata-katanya untuk hari ini tetaplah hidup. Salah. Kata-kata untuk konflik. Kata-kata untuk konflik. Ya, untuk konflik yang sudah pernah diselesaikan di pengurus kegiatan kepengurusan. Kira-kira tuh kita tuh harus gini guys, itu harus gini gitu. Monggo, Gus Bibin. ayo. Konflik apa? Miskom Bu. Miskom. Ya, kalau sering miskom itu juga banyak ya. Terus gimana tuh kita harus bisa mengatasi miskom itu gimana? Dengan memperbaiki komunikasi tentunya Bu. Iya, pastilah itu ya. Kalau kita evaluasi diri sendiri dulu. Yang pertama evaluasi diri sendiri dulu. Kalau misalkan kayaknya saya benar deh, maka kita hantamlah yang mereka ya. Berarti kamu nih yang error nih, ayo kita perbaiki mana nih yang benar kan? Jangan terlalu merasa benar Bu. Ya, jangan terlalu merasa benar. Yang pertama mengevaluasi diri sendiri, yang kedua jangan terlalu merasa benar. Terus apalagi Kak? Udah dia? Terus memperbaiki komunikasi Ya. dan menyelesaikannya bersama-sama. Oke, menyelesaikannya bersama-sama. Tabayun, musyawarah ya gitu. Ya benar ya. Benar. Sip. Oke, kemudian gini nih, Bu Nirma mau tanya tentang dampak untuk masa depan dan dunia kerja. Menurut kalian pengalaman di HIMSI yang sudah 2 kali kepengurusan kepake enggak buat masa depan itu? Kan kita belum sampai ke masa depan ya, tapi masa depan itu adalah hari ini ya. Kalau kita nggak memulainya dari hari ini, kita nggak akan tahu nanti masa depan kita tuh bisa nggak menghadapi itu ya. Oke, mungkin Kakak bendahara yang cantik jelita, mungil cantik. Baik Bu Nirma, terima kasih. Kalau menurut saya kan sebagai bendahara ya, mungkin bisa kepakai ya. Soalnya kan kita bisa untuk menjadi administrasi atau apa gitu kan. Nah, saya juga bisa udah dilatih sejak sekarang kan untuk menjadi bendahara gitu, untuk mengatur keuangan ataupun apa gitu. Ya, padahal bendahara itu intinya inti loh ya. Nggak ada bendahara, uangnya nggak bisa. Tidak akan saya keluarkan uang ini. Gitu. Iya Bu, ini Menyeramkan dari ketua, wakil dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa, ini harus dibayar dulu. Iya Bu, setuju, bener. Iya, jasnya. Iya. Oh gitu dong. Ada jasnya. Oke. Terima kasih. Berarti kegiatan HIMSI itu pasti berpengaruh untuk masa depan. Iya, pasti. Semoga nanti kalau teman-teman sudah di dunia kerja merasa ada
ini nih. Oh iya ya, biar nek saya jadi kepengurusan itu ternyata fungsinya itu untuk hari ini tuh saya bisa begini, saya bisa menghadapinya dengan hati yang tenang dan sebagainya gitu. Oke, kita kedatangan satu tamu lagi ya, yang habis membawa keuntungan yang meraup banyak, yaitu ada apa di Ekonomi Kreatif. Departemen Ekonomi Kreatif ya, ada namanya Kak, siapa namanya Kak? Zaki. Halo, silahkan masuk in frame. Silahkan, karena kamu sangat membawa keuntungan untuk kita, silahkan kamu duduk di tengah sini. Monggo Mas. Bingung guys ya guys, bingung guys. Duduk aja, lesehan aja biar nah lesehan aja gitu ya. Iya. Hai, kenalin dulu nama saya. Halo. Saya Ahmad Burhan Zaki, bisa dipanggil Zaki. Departemen apa? Saya dari Departemen Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif. Oke, terus angkatan berapa? Kuliahnya angkatan berapa? Angkatan 2023. Angkatan 2023. Oke, kita lanjut podcastnya ya Kak ya. Tapi dari mana sih Kak? Habis kantor undangan. Oh, undangan. Undangan apa nih, Kak? Undangan tanpa undangan. Oke, kita lanjut. Kita langsung aja tanya ya. Oke, tadi kan udah nanya tuh tentang kepemimpinan, soft skill yang kita dapat di organisasi itu apa aja. Kita tanya program kerjanya, kira-kira itu apa aja ya. Kalau dari kemarin waktu kita rapat itu Bu Nirma mau menyampaikan kira-kira itu kalau di departemen minat bakat apa, departemen keorganisasian tuh apa, ngapain aja, nanti bisa dijelaskan. Yang pertama dari departemen atau kepengurusan inti dulu deh, dari kepengurusan inti. Program kerjanya selain mengontrol nanti departemen yang lainnya menjalankan program kerja utamanya, kira-kira kepengurusan inti mau ngapain nih dalam satu kepengurusan ke depan? Oke, baik, sebenarnya untuk departemen inti sendiri tuh kemarin tuh ada 2 program kerja yang mungkin untuk program yang dalam jangka dekat ini sekitar di bulan Januari lah. Kita mau mengadakan merayakan disnatasnya HIMSI juga. Ya, di dalamnya itu dikemas dalam sebuah kayak event yang namanya SI Festival. Oh, SI Festival, Sistem Informasi Festival. Ya. Nah, kemudian untuk agenda yang kedua itu salah satunya jadi podcast ini. Podcast ini ya. Oke, podcast. Itu yang ada di pengurusan inti ini. Kemudian bisa dari departemen mana? Dari departemen Ya, pengembangan organisasi dulu. Oke, pengembangan organisasi. Yang paling berperan penting. Oke, silahkan Kak Diki. Ya, jadi program kerja di pengembangan organisasi itu ada 3. Pertama yaitu pengembangan mengenai website prodi. Jadi untuk ini yaitu seluruh aktivitas, seluruh informasi itu di-share di website prodi. Nah, yang kedua yaitu evaluasi untuk teman-teman HIMSI. Jadi ya pastinya di organisasi itu ada permasalahan-permasalahan, ada ya banyak hal-hal yang ada di organisasi. Jadi kita pastikan 1 bulan sekali itu rapat evaluasi dari program kerja, dari permasalahan dan lain-lain gitu. Siap. Untuk yang ketiga yaitu pengumpulan data seluruh pengurus organisasi HIMSI dari angkatan pertama sampai sekarang. Jadi ya kita bisa mengetahui siapa saja yang menjadi relawan prodi. Relawan prodi. Oke. Gitu. Ya, itu ya 3 itu ya. Oke, kemudian departemen yang lain dari Kominfo mungkin. Dari ekonomi kreatif. Oke, silakan dari ekonomi kreatif. Iya. Untuk ekonomi kreatif. Pegang Kak mikrofonnya Kak. Untuk ekonomi kreatif sudah ada 2 proker yang berjalan. Yang pertama itu pembuatan PDH. Ya. Yang kedua kita dagang di Car Free Day di alun-alun Bojonegoro. Terus untuk yang
bisnis digital itu masih proses, Masih belum jadi. proses ya. Nanti bareng-bareng sama dari prodi ya. Oh iya. Oke. Kemudian dari sudah Sudah. aja. Oke. Kemudian dari Kominfo. Mungkin dari Kominfo lebih ke dokumentasi, terus lebih ke posting-posting sosial media, lebih aktif di sosial media. Terus ada proker jangka pendeknya juga Bu. Saya mau mengadakan workshop UI UX Oke. buat anak sistem informasi. Buat mahasiswa Iya. informasi sendiri ya. Iya, Bu. Oke. Kira-kira kalau buat teman-teman yang di luar Unigiri ada program kerja apa gitu enggak? Belum ada. Dirapatin lagi ya. Yes. Oke deh gitu. Jadi kalau bisa sih harapannya Bu Nirma nggak cuma di dalam Unigiri tapi juga bisa berdampak ke luar Luarnya Unigiri. juga, iya. Oke. Kemudian untuk yang Departemen Minat Bakat Untuk Departemen Minat Bakat sendiri itu kita ada 2 proker. Yang pertama itu kita fokus ke kalau biasanya itu ngopeni ya anak-anak mahasiswa F itu yang berpotensi mempunyai prestasi di akademik maupun non akademik gitu. Jadi kemarin itu kita mengumpulkan data-data dari mahasiswa SI angkatan 2022 sampai 2025, terus kita olah data itu minat bakat mereka itu apa yang paling tinggi, apa hasilnya itu nanti yang akan kita jalankan, kita membuat acara. Seperti contoh misal di dunia keolahragaan itu ada badminton, jadi mungkin kedepannya kita bakal membuat acara itu fun sport. Jadi fun sport itu kita isi dengan kita lomba antar kelas badminton itu. Seperti itu. Oke. Kalau itu aja ya? Sudah Iya. ya. Yang kedua itu ada kompetisi videografi. Oke, kompetisi videografi. Iya. Segmennya siapa nih? Sasarannya siapa? Sasarannya itu SMK dan SMA sederajat se-Bojonegoro. Oh, berarti yang SMA dan SMK sederajat nanti ikut kegiatannya Iya. Departemen Minat dan Bakat gitu ya. Oke, sudah itu? Iya sudah. Oke, mungkin terima itu kasih. saja. Kemudian yang terakhir, Sama. the last but not least, kakak kita yang paling syaem, ada Kak Bibin. Kak Bibin. Departemen apa Kak? Humas ya? Iya, Dengan Bu. masyarakat. Saya dari Kira-kira Humas. ngapain? Jangan bilang nyebar undangannya udah disebar Mas Eki barusan. Walaupun undangannya beda lagi ya. Iya Bu. Apa? Jadi untuk proker kita dari Humas yang pertama itu ada seminar. Terus ada Benar apa Kak? untuk seminarnya itu seminar IT Bu. Cuma untuk judulnya saya Masih digoreng, digodok. nggih, masih goreng, belum matang. digodok. Belum Iya. matang, masih dipupuk, masih berkembang. Terus ada sharing session yang ini tuh untuk membahas kebijakan fakultas, prodi ataupun untuk HIMSI Bu. Oh gitu. Oke. Sip, keren sih. Oke. Mungkin itu aja. Itu aja? Ya, sudah. Oke. Khusus untuk nyebar undangan tadi udah dibantuin Kak Zaki ya. Iya Bu. Siap. Alasannya udah nyebar undangan gitu. Oke, kalau dari Bu Nirma tangkap nih teman-teman di sini ikut organisasi, entah itu himpunan mahasiswa program studi atau himpunan yang lain di luar Unugiri ataupun UKM ya. Itu kalau UKM itu lebih khusus ke minat dan bakat individual sih ya. Kalau kepengurusan itu gimana caranya organisasi itu menjalankan visi dan misinya ya. Dari visi dan misi itu kita tentukan sendiri, kita capai sendiri dengan kerjasama dan bergotong royong. Nah, harapan Bu Nirma semoga teman-teman nanti kepengurusan 1 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan sukses ya. Amin. Terus berdampak juga untuk teman-teman dan mahasiswa sistem informasi khususnya, apalagi kalau bisa berdampak di kota kita Bojonegoro dan bisa berdampak ke Indonesia gitu ya, ya gitu. Provinsi go internasional, world class university ya kita. Oke, siapa tahu nanti dari minat dan bakat habis itu kegiatannya ada yang ikut lomba internasional atau apa itu kan bisa ya. Amin amin. Semoga Amin. terwujud gitu ya. Amin ya Allah, amin. Dan juga semoga pengalaman teman-teman yang ada di organisasi ini bisa kepakai nantinya di dunia kerja gitu ya, bisa kepakai ke dunia kerja. Dapat kerja. Ya, amin, amin. Harus dapat kerja, ya. Karena kita kan sudah mengasah kompetensi, sudah punya hard skillnya, sudah punya soft skillnya. Harusnya kita dapat kerja, harusnya ya.
tergantung usaha kalian juga ya gitu. Oke. Kalau saatnya kita closing teman-teman, karena kita sudah tanya jawab tadi banyak. Kalau Bu Nirma ada yang kurang ditanya, ada yang belum ditanya, mungkin dari wakil sekretaris atau wakil bendahara ini belum kena segmennya nih ya, karena segmennya masih sekretaris dan bendahara, di mana dia bisa mewakili ya kegiatan. Kalau bendahara, sorry saya lagi nyalon, tolong diwakilin gitu ya kan. Iya ketuanya soalnya cewek-cewek gitu ya, yang itu kan cowok. Kalau alasan nyalon, masa nggak nyalon gitu, saya ganti saya gitu ya. Oke, kalau gitu lagi sholat Jumat ya. Kalau itu nggak ada alasan lagi, yang cewek-cewek harus berangkat sih gitu ya. Oke, kalau dari saya sampai di sini dulu. Semoga harapan-harapan kita semua terkabul, kita sehat, bisa bekerja, bisa berdampak juga untuk Indonesia dan sekitarnya. Oke ya, dari saya itu dulu. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, di lain kesempatan podcast. Nanti bisa diteruskan, tadi ada program kerjanya dari pengurus inti kegiatan podcast. Nanti kita bahas-bahas di tema-tema yang lain. Mungkin nanti cuman sama teman-teman HIMSI, nggak sama saya. Di sini saya cuman bantu teman-teman biar nggak nervous ya, biar nggak nervous gimana ya. Oke. Senang ya sama Bu Nirma ya. Alhamdulillah. Bu Nirma juga senang, semoga kepengurusan ini benar-benar aktif, benar-benar sunbright like a diamond ya. Oke. Dari saya gitu dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih kata-kata hari ini lah, ini monggo Mas Bibin. Kata-kata hari ini Mas Bibin terakhir hari ini untuk Oke, mungkin buat ketua-ketua mau ngasih kata-kata hari ini buat teman-teman keorganisasian atau apa gitu, silahkan. Apa? Mungkin Boleh. Mas Edo, ayo boleh. Kata-kata untuk hari ini, tetap semangat. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa kalau kamu besok masih hidup. Terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Kita dadah dulu. Bu Nirma akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.